Sang Raja. Oke, halo, selamat malam. Selamat malam. Boleh Pak Kris, apa ini? Apa kitabnya apa ini? Bang Abi Injil alias Bang Andika. Saya Bang, Muslim Kristen. Muslim Kristen. Iya. Gimana Muslim Kristen, baru dengar saya? Coba jelaskan dulu, saya belum tahu ini. Berarti Bapak sehari ke masjid, sehari ke gereja gitu? Ya, dulu kan gitu. Jadi saya dulu itu orang Muslim ya ke masjid, sekarang orang Kristen ya ke gereja kan gitu. Oh, sekarang nggak lagi ke masjid? Enggak, cuman saya ingin ada yang saya tanyakan buat untuk menguatkan keimanan kita sebagai pengikut Kristus baru. Itu kan memang harus ada penguatan ya, biar iman kita ini semakin tambah tiap waktu, tiap hari bisa semakin tambah percaya, tambah kuat kan gitu. Oh, pasti dong, orang Kristen pasti kuat. Kalau dia berserah pada Tuhan penuh tetap kuat. Coba kalau itu baru nggak kuat. Nah itu saya mau tanya sedikit, mohon dijelaskan karena mungkin saya belum menguasai firman Tuhan, jadi saya belum mampu menjelaskan. Itu ada pertanyaan dari teman di Matius 5 ayat yang kita mulai dari, nggak usah jauh-jauh lah, dari 22, 23, 24 sampai 25 yang berkata, saya nggak menghadap saya nggak bawa nggak baca firman ini yang ada bunyinya di kitab ayat 24 tuh Bang, itu bisa dibaca di situ Bang. Iya, apa pertanyaannya apa? Bilang aja pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu kan Yesus diutus datang ke dunia untuk mencari domba-domba yang hilang. Terus apa itu loh? Pokoknya ada di situ ayat 24. Saya nggak baca firman. Tolong bacakan nanti. Seperti itu jawabannya harus gimana gitu. Berarti Matius 15 itu. Iya, Matius 15 ayat 24. ayat 24. Saya mohon sama Bang Andika. Satu ayat itu aja, ayat 24 aja. Ya. Silakan dibaca, Pak. Pak Evangelis boleh dibantu baca. Ya, sebentar. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ya. Nah, itu kan ada temanku Islam. Itu memang dia itu orangnya cerdas, dan dia itu kan mungkin memang punya Injil. Jadi dia itu selalu mempelajari Injil itu hanya untuk menyangkal. Nah, dia itu sudah saya kasih jawaban, tapi masih nggak percaya, masih ngotot. Makanya aku minta jawaban sama Bang Andika. Firman Tuhan yang punya seperti itu, kira-kira jawabannya yang pas seperti apa gitu. Saya minta bantuan sebenarnya ini, karena saya belum menguasai firman Tuhan dan juga belum terlalu pinter sama firman Tuhan gitu. Oke, Bang Andika mohon dijelaskan untuk itu. Baik, kalian dulu ya. Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Di situ menunjukkan aku diutus, misi langsung Yesus yang diemban dari Bapa. Hanya kepada domba yang hilang, itu bermakna menggambarkan bangsa Israel yang tersesat secara rohani. Saya ulangi, hanya kepada domba yang hilang menggambarkan
bangsa Israel yang tersesat secara rohani. Nah, umat Israel menjadi prioritas pelayanan awal Yesus adalah pada bangsa Yahudi. Nah, kalau kita lihat misi-misi mula-mula itu adalah untuk menyelamatkan Israel karena mereka adalah bangsa yang di perjanjian yang sudah lama dijanjikan Allah dalam perjanjian lama. Begini. Nah, yang disebut domba dan Israel yang disebut domba itu bangsa domba yang hilang itu nubuat Yesaya nubuat Yesaya di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-6 kalau nggak salah saya. Bisa bantu baca nggak kalau nggak salah saya? Siapa bisa bantu baca? Saya kebetulan Bisa tidak bantu bawa baca? kitab masalahnya. Ya, Yesaya 53 ayat berapa? Jadi bisa bantu saya? Yesaya 53 ayat Yesaya berapa? 53 ayat 6. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan tidak. Tidak apa? Tetapi Tuhan tidak. Ya, tapi Tuhan tidak mendengar. telah. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita. Oh iya, iya. Ya, kejahatan kita Oke. sekalian. Kejahatan kita, manusia mengambil jalannya masing-masing. Sedangkan Tuhan telah mengambil jalannya kepada kita. Yeremia 50 ayat 6 coba dibaca satu lagi. Puluh ayat 6. Tuhan Allah telah memberikan kepadanya Bukan itu. tidak seorang Umatku, Yeremia 50 ayat 6. ya, umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang. Mereka dibiarkan sesat oleh gembala-gembalanya, dibiarkan mengembara di gunung-gunung. Mereka berjalan dari gunung ke bukit sehingga lupa akan tempat pembaringannya. Iya. Nah, tetapi mereka tersesat, menyimpang dari Allah. Hidup dalam dosa, banyak pemimpin rohani mereka, yaitu ahli Taurat maupun imam, gagal memimpin mereka itu kepada Allah atau umat ya. Nah, karena itu Yesus datang untuk memulihkan Israel terlebih dahulu. Nah, Yeremia 50 ayat 6 dikatakan tadi, umatku adalah domba-domba yang hilang, gembala-gembala mereka telah menyesatkan mereka. Apakah Yesus hanya untuk Israel? Awalnya ya. Yesus diutus pertama-tama untuk Israel, tetapi rencana Allah sejak semula adalah untuk semua bangsa. Makanya Yesus berkata, keselamatan dari bangsa Yahudi. Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi akan menjangkau semua bangsa. Setelah penolakan sebagian Israel, Injil dibawa kepada semua bangsa. Kisah para Rasul 1 ayat 8, coba dibaca. Makanya ayat itu paralel, Pak, jangan diambil sepotong. Ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar. Ya, lanjut ya. Oke. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Iya. Jadi pertama memang Yesus datang di tengah-tengah bangsa Yahudi, makanya dikatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi.
Jadi rencana Allah itu bertahap. Pertama untuk Israel menggenapi janji-janji Allah kepada nenek moyang Israel. Siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Kemudian meluas ke seluruh bangsa. Bayangkan api kecil pertama-tama dinyalakan seperti di satu lilin, yaitu Israel. Baru menyebar menerangi seluruh ruangan. Artinya semua bangsa. Jadi saat itu Yesus sedang berbicara kepada orang seperti orang perempuan. Ingat gak kasus itu? Pada perempuan Kanaan non Yahudi yang dianggap bangsa kafir zaman itu. Pernah nggak kalau nggak salah saya di dalam Matius 15 ayat 24 coba dilihat. Yang memberi roti. Ya, itu. Nah, iya coba. Betul itu. Yang tentang roti itu loh. Ya, jadi Yesus itu menguji iman perempuan itu, dia ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa iman sejati bukan hanya milik bangsa Yahudi. Ya kan? Akhirnya apa? Yesus menjawabkan permintaan wanita itu. Di Matius 15 ayat 28, menyembuhkan anaknya. Ini adalah tanda bahwa keselamatan juga terbuka untuk semua bangsa. Jadi tidak bisa dipahami Alkitab dalam satu ayat lalu disimpulkan tanpa melihat yang lain. Jadi kenapa ada ayat itu? Karena umat Israel tersesat secara rohani. Nah, apakah Yesus hanya untuk satu Israel? Bukan. Makanya dikatakan, ada lagi padaku domba-domba lain di luar kandang ini. Ingat, Yohanes 10 ayat 16. Dan domba-domba itu dituntut untuk menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Itu di luar bangsa Israel. Jadi kalau mereka mengatakan hanya untuk satu bangsa, abang tunjukkan juga ayat yang lain. Paralelnya kemana? Oh, gitu ya Bang ya? Paham nggak? Ya paham. Nah Cuman di situ gini, Yesus sedang berbicara, di situ Tuhan berbicara kepada bangsa itu karena udah disesatkan oleh pemimpin-pemimpin mereka. Jadi ditegur. iya. Jelas Bang di sini Bang? Ya jelas. Cuman ini sedikit gini Bang, saya mau apa ya? Saya itu kan sudah saya jawab, ya kan, dengan teman saya. Dia bilangnya, "Duh, kenapa kamu percaya Yesus? Kamu kan bukan Bani Israel, kamu kan Bani Jawa," bilangnya kan gitu, ya kan? Nah, terus saya bilang begini, saya bilang, Yesus yang dikatakan di firman-Nya, dia mencari domba-domba yang hilang untuk umat Israel. Maksudnya umat Israel itu, saya menerangkan sama dia loh Bang ini ya, saya cuma hanya bicara. Yang dikatakan Yesus umat Israel, dia mencari, itu bukan hanya mencari umat Bani Israel yang KTP-nya itu benar-benar Israel dan di negara Israel, bukan. Saya ini orang yang terpilih dan dipilih Yesus, termasuk saya ya jadi Bani Israel. Makanya bukan nanti di dalam Yohanes 10 ayat 16 Abang tampilkan ayat itu. Ya itu saya hanya pada domba-domba saya lain. gini. Iya Bang. Saya boleh tambah sedikit ya? Saya boleh tambah sedikit ya? Sebentar Pak Evangelis, kita dengar dulu dia. Oh ya. Gimana? Saya kan bilang Sakraja. tentang Raja Tania. Saya kan memang jawab saya seperti ini. Loh, biarpun saya ini orang Jawa, orang kampung, orang Jepara, kalau dulu saya memang bukan Bani Israel karena saya tidak kenal Tuhan Yesus. Sekarang saya sudah dipilih sama Tuhan Yesus dan jadi saya sudah menjadi pengikut Yesus, berarti saya inilah Bani Israel juga. Bukan Bani Israel itu harus orang Israel sana. Saya kan bilang gitu. Dan dia terus ngotot seperti itu. Akhirnya saya bilang gini, apakah kamu itu Bani Arab? Kenapa kamu orang Jawa ngikuti orang Arab? Saya bilang gitu. Loh, kan nggak ada sekuensinya itu tentang Arab. Loh, kamu kan bilang saya bukan orang Bani Israel. Saya orang Jawa.
Tapi saya juga bisa orang Jawa menjadi Bani Israel kalau saya percaya Tuhan Yesus. Saya bilang gitu, Bang. Terus yang abang baca juga kitabnya nggak pakai kitab bangsa Israel kan? Iya, Kan nggak harus kitab bahasa Ibrani kan? Nah, Bahasa nggak harus Ibrani. pakai kitab bahasa Ibrani kan? Kalau abang ikut misalnya harus sesuai Israel, kitab pun harus Israel abang. Ya. Bahasa Ibrani kan? Ini kan nggak boleh ditulis dalam berbagai bahasa. Nah itu cuma biasa bang, framing itu nggak usah dilayani. Kalau misalnya dikasih tahu nggak mau tahu ya udah nggak usah dilayani. Iya, saya santai gitu loh, Bang. Saya memang terus terang murtadin. Yang saya sering kadang mengikuti Bang Andika atau Bang Abijil ini kan, saya kan murtadin dari Jepara. Ya saya dulu juga sudah sering komen-komen sama Abi Saifuddin Ibrahim yang sekarang di California itu kan. Iya, itu yang membaptis saya dibaptis oleh beliau. Ya, puji Tuhan. Pokoknya saya sangat-sangat bersyukur kalau memang Tuhan Yesus banyak menyelamatkan orang dan orangnya itu mau diselamatkan. Tuhan Yesus kan nggak maksa itu kan. Karena begini bang, di dalam pemahaman mereka Yesus itu untuk satu bangsa bang. Tetapi kita harus tunjukkan Matius 28 ayat 19 dan 20, dan firman Tuhan disampaikan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah itu mereka nggak ada di dalam keinginan mereka, nggak ada seperti itu. Mereka hanya percaya bahwa itu untuk bangsa Israel, seperti itu. Jadi kita juga harus paham ya, kalau mereka mengatakan begitu dalam iman mereka mungkin untuk bangsa itu ya silakan, itu iman mereka. Tetapi di iman kita kan tidak seperti itu. Tuhan itu hadir untuk semua bangsa, bukan untuk satu bangsa. Ya itu aja sering adu argumen ya semacam itu. Terus saya lihat kaumnya dia semua kalau masuk room apologet Kristen, dia itu kayaknya punya WA group yang ditanyakan itu di room mana-mana. Ya itu di Efesus berapa yang tentang Paulus untuk Ya menyatakan. sudah biasa, pokoknya pertanyaannya nggak jauh-jauh tentang seperti ayat-ayat yang mereka anggap kontradiksi atau apa gitu. Memang dia itu kan termasuk apa ya, kaumnya Zuma. Aku bilang kamu itu sama dengan Zuma. Jadi hanya modal congor gitu. Ya udah, nggak usah ditekankan bang, biarin aja. Iya, saya biarin aja. Makanya tetap saya ladeni, tapi dengan cara saya menjawab yang sesuai data saja gitu. Iya, yang penting kita sudah jawab secara alkitabiah. Mereka mau mendengar nggak dengar nggak ada urusan. Kita tanggung jawab kita kepada Tuhan. Setiap orang yang menanyakan Injil udah kita sampaikan, itu aja. Iya, Oke, setuju ya di situ ya. Itu aja. Jangan terpancing emosi dengan gitu. Kalau nggak cocok, kadang saya lucu-lucu aja saya turunin gitu. Iya, aja betul. Jadi saya nggak bisa marah kayak tadi. Saya tegas supaya apa? Mereka itu berubah. Itu maksud saya, bukan marah. Kita tegas. Jangan dimainkan maksud saya. Ya tadi dia tanya, kok lambat lahir katanya kan, kok lambat datang tadi kan. Kalau itu pertanyaannya gimana ya, kalau makanya saya kan kalau saya dengar itu, waduh, orang-orang semacam itu di mana saja kok muter maunya tanya, kalau dijawab dia ditanya pasti dia nggak bakal mau gitu. Itu di mana-mana itu. Iya, kalau ditanya mereka pasti mereka akan jawab, ilmu saya belum sampai ke situ, nggak bisa sembarangan menjelaskan. Pasti gitu-gitu aja, coba aja tanya. Kita nggak pernah bilang ilmu saya belum sampai ke situ. Apa yang mereka tanya kita jawab. Jadi makanya saya itu kan apa ya, orang-orang bodoh pengen tahu, pengen ngerti. Jadi saya suka ngikuti penjelasan, edukasi segala sesuatu yang ada di room ini. Jadi roomnya siapa saja itu saya sering saya ikuti. Bang Pendi Aceh itu sekarang yang sama Cakra Profesor itu. Abang ada buka room nggak? Abang ada buka room sendiri nggak? Enggak bang, saya orang kampung. Gini, saran saya begini bang, ini saran izin ya. Bukan saya menggurui, kita sama-sama belajar ya. Jangan abang masuk ke room-room yang tidak seiman. Itu pesan saya. Oh, enggak pernah aku. Nah, jadi kalau abang masuk di room Kristen,
kalaupun ada kekurangan penjelasan abang, ada teman-teman lain yang menjelaskan gitu loh. Betul. Nah, jangan abang datang ke room-room mereka gitu. Jadi kalau mereka nanti tanya, ada kekurangan penjelasan abang, ada teman-teman lain bisa menambahkan gitu maksud saya. Setuju ya? Ya, setuju banget, setuju. Nah, itu aja. Ya, cuma Jadi saya abang nggak digoyangkan oleh narasi-narasi mereka, itu maksud saya. ya saya itu udah tahu sebenarnya masalah itu, masalah orang-orang yang ingin menggoyahkan, tapi ya kita ini namanya sudah belajar, ya kan itu nggak mungkin sampai bisa menerpa gitu. Jadi yang saya ikuti memang semua room Kristen maupun Ortodok maupun Katolik maupun saya suka Bang. Karena apa? Biarpun apa saja itu kiblatnya hanya satu, Tuhan Yesus. Kan gitu. Amin. Cuman memang masalah yang lain sih ya memang ada aturan masalah liturgis segala macam. Tapi kan kita semua anak Tuhan itu tidak ke barat, tidak ke timur, tidak ke selatan, tidak ke mana-mana. Hanya satu menuju Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, kan gitu. Jadi saya ini orang Batak, orang kampung yang Ya, sama bang, kita juga belajar kok, sama-sama kita orang kampung pak. Kita juga orang pinter, saya juga masih belajar. saya Sama-sama, nggak ada masalah bagi Yesus. Kita sebelum close kita ke evangelis dulu. Bang Rob ada yang mau disampaikan? Bang Rob silakan. Ada? Mau nanya Sang Raja, udah lama jadi orang Kristen begitu. Sang Raja, saya sekarang usia 62. Saya itu jadi orang Islam 20 tahun. Oh, udah lama banget bang. Jadi saya jadi orang Islam 26 tahun. Setelah 26 tahun itu saya sudah meragukan keimanan saya. Karena kenapa kita kok sholat harus menghadap ke barat, terus kita harus pakai bahasa Arab. Akhirnya saya dulu Quran itu saya baca saja, nggak tahu artinya. Lama-lama saya beli Al-Quran bertafsir dan saya belajar. Setelah saya belajar kok begini. Akhirnya saya cari pengetahuan lain tentang Injil. Akhirnya saya juga belajar Injil. Injil saya buka halaman pertama kejadian 1 sampai menjelaskan tentang menciptakan langit dan bumi loh. Kenapa kok malah saya buka kitab ini jadi tahu ya? Oh, akhirnya saya belajar. Pas saya belajar kitab itu ya nggak belajar sambil merantau sambil kerja ya. Di perantauan itu ya 3 tahun sih kita belajar sedikit gitu. Itu saya masih Islam itu kita baca Alkitab itu lama saya punya keputusan sudah belajar sekitar 3-4 tahun. Akhirnya saya memberanikan diri masuk ke gereja. Setelah saya masuk gereja itu orang sekampung maupun keluarga satu desa. Jadi saya itu istilahnya sudah kebal untuk cacian dan makian gitu. Soalnya apa? Keluarga saya itu tidak ada yang kenal Kristen. Orang satu RT, orang 70 kakak aja yang Kristen cuma satu kan. Cara logika kan sudah sudah kebal istilahnya pembenturan ini dan itu. Makanya kalau sekarang ini malah ada sistem TikTok live segala itu, wah ilmu saya semakin tambah banyak kan gitu. Kalau cuma saya dari pendeta 1 minggu sekali itu kan ya bukan ya, tapi kan istilahnya kalau makan itu kurang kenyang gitu. Itu bang ceritanya seperti itu. Jadi saya itu ya Kristennya cuma hanya Kristen biasa. Kita jemaat biasa nggak lipat apa-apa. Cuman saya abang seperti apa yang Tuhan lihat adalah hati kita. Tuhan tidak melihat pinter kita. Yang penting kita setia kepada Tuhan dan kita berjalan dengan iman, tentunya sesuai dengan talenta karunia yang Tuhan berikan. Kita berjalan dengan sebaik-baiknya Pak. Itu aja Bang, nggak ada masalah ya. Jangan berkecil hati, kita bukan pendeta, jangan tawar hati karena kita bukan jalan di depan, sama semua di hadapan Tuhan, gak ada yang beda Bang. Oke, Bang Pak
Evangelis, ada yang mau disampaikan belum ke pos-pos? Oh iya, saya mau menambahkan yang tadi pertanyaannya sang raja ini, supaya tidak jangan sampai seolah-olah Yesus tidak konsisten antara Matius 15 ayat 24 itu diutus untuk domba-domba yang hilang kepada Israel, dengan Matius 28 ayat 19 itu kan amanat agung. Jadi antaranya itu sebelum itu dihubungkan dengan Matius 28, di Yohanes 1 dulu ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Gitu kan. Itu antaranya. Makanya terbuka di amanat agung. Dibuka keran lah untuk keselamatan. Dan ocehannya si Juma yang bolak-balik itu, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, jangan keluar ke Samaria, jangan kemana-mana. Itu kan sebelum pencurahan Roh Kudus. Di Kisah Rasul pasal 1 jelas itu. Setelah pencurahan Roh Kudus baru diutus dari Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Akan begitu. Sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu ya paling ujung 0 derajat lintang timur. Itu lewat Papua Nugini itu. Indonesia yang paling timur lah, yang paling nampak lah. Indonesia dengan Papua Nugini. Ya, itu. Jadi kita sekarang mendapat tugas khusus untuk membawakan sesuai dengan Matius 24 ayat 27, seperti kilat dari timur. Ya, kita membawa berita kedatangan Tuhan Yesus itu terbalik dari timur ke barat sekarang. Jadi kita lah yang lebih dahulu mendapat berita tentang kedatangan Tuhan kedua kali. Indonesia ya sudah dibukakan di Indonesia ini dan akan berangkat ke arah barat sekarang. Tapi penginjilan dari barat ke timur, seperti itu. Itulah arusnya ya. Itu jadi menjawab pernyataan Juma yang mengatakan jangan ke Samaria, jangan menyimpang kepada pesan Yesus kepada murid-muridnya. Itu sebelum pencurahan Roh Kudus. Sesudah pencurahan Roh Kudus sudah fokus untuk melaksanakan amanat agung kepada bangsa-bangsa semua bangsa, fokus penginjilan. Dan kalau kita teliti di sini ya, Matius 15 itu ayat 26, tidak patut tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Artinya dari perikop ini, bangsa Israel itu domba dan bangsa non Israel itu anjing. Dan bukan hanya itu sebenarnya, menurut Kisah Rasul 10 itu seluruh binatang haram itu bangsa-bangsa, itu bangsa non Israel. Dan yang domba itu hanya Israel. Seperti itu ya. Tetapi ini jawab perempuan ini, benar Tuhan. Namun anjing itu, artinya orang kafir itu makan remah-remah roti, artinya firman yang ditolak oleh Israel itu, yang diberitakan mulai nabi-nabi sampai Yohanes Pembaptis itu dijatuh dari meja tuannya yang seharusnya kepada anak-anak Israel, tetapi dijilat oleh anjing itu. Itulah bangsa kafir, sangat haus dengan firman. Remah-remahnya saja sudah cukup menyelamatkan bangsa kafir, bangsa non-Israel. Di situ. Lalu apa pengakuan Yesus? Pengakuan Yesus ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu." Yesus mengakui bahwa perempuan itu beriman. Gitu ya. Hanya karena mengakui remah-remah roti sajalah diberikan kepada kami, akan kami jilat sampai tuntas. Itulah firman itu. Firman itu disediakan untuk Israel seharusnya. Sesuai perjanjian sunat antara Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Tetapi jatuh dari mulut tuannya, ditolak, jatuh dari mulut tuannya, jatuh di bawah meja, dijilat oleh anjing. Itu.
besar imanmu. Tentunya di Galatia dikatakan dan di Efesus ada karena iman maka kita menjadi keturunan Abraham secara rohani. Kan itu jalannya. Iman ini, pengakuan Yesus itu bahwa perempuan orang kafir itu mempunyai iman. Itu jadi komplit dia. Ayat menerangkan ayat, masuklah ajaran Kristus karena iman. Hanya karena iman. Dan justru yang tidak punya iman itu tidak selamat, tidak dibenarkan. Gitu. Artinya tidak punya iman itu berarti dengan syariat Taurat. Itu menurut Alkitab LI terjemahan lama. Menurut syariat Taurat itu bukan iman, itu hanya hafalan itu. Itulah orang Israel. Dan agak tentunya sama sistemnya. Selama syariat itu sama sistemnya. Dengan ajaran Kristus berdasarkan iman, percaya, lakukan. Misalnya perpuluhan. Kalau tidak percaya jangan dilakukan. Itu kalau iman. Kalau sudah percaya harus dilakukan. Itu semua peraturan. Kalau tidak percaya jangan dilakukan. Itulah justru menjadi dosa. Segala sesuatu yang dilakukan tidak berdasarkan iman adalah dosa. Itu di Roma 14 ayat terakhir. Adalah dosa itu. Kalau dilakukan oleh orang Kristen tanpa iman, ya. Jadi karena syariat itu memang hafalan, dianggap sebagai peraturan, iya itulah kehidupan Israel. Dan untuk itulah Yesus datang membawa ajaran Kristus. Mau dikristenkanlah Israel itu. Tetapi yang mau dikristenkan hanya sedikit, murid-muridnya saja yang mau. Oke. Iya. Lanjut. Evangelis. Kita sambut dulu bos. Sudah masuk dari tadi. Ya bos, selamat malam.